Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran matematika wajib. Hari ini kita akan membahas materi tentang domain suatu fungsi. Domain suatu fungsi ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Apakah kalian masih ingat dengan kata-kata domain? Nah, seperti yang kita tahu, domain itu adalah daerah asal. Kalau di diagram panah, domain itu berada di sebelah kiri, di yang bulatan yang ada di sebelah kiri. Sedangkan di dalam diagram kartesius, domain itu terletak di sumbu X. Itu ya, konsep yang harus kalian pahami tentang domain. Oke, nah berikut di sini ada notasi untuk domain. Ada kata-kata DF dan DG. Kalau DF itu dibaca domain fungsi F. Sedangkan DG dibaca domain fungsi G. Nah, kalau misalkan ada DM, DL, DH, dan macam-macam lainnya, itu juga dibaca dengan domain fungsi dengan huruf yang kalian, dengan fungsi yang kalian tentukan gitu ya. Nah, itu cuma notasinya aja. Nah, di sini kalian harus ketahui bentuk fungsi yang harus diketahui itu ada 5 di sini. Bunda jabarin ada 5. Yang pertama itu ada fungsinya itu bentuknya fx. Nah, fungsi yang berbentuk fx ini itu terdiri dari 2. Ada dia itu dalam bentuk fungsi linear atau linier, sama ada dalam bentuk fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat. Nah, contohnya apa? Fungsi linear itu apa? Fungsi kuadrat itu apa? Nah, seperti yang sudah kita pelajari, fungsi linear itu yang dia nanti grafiknya akan membentuk garis lurus gitu ya. Atau kalian bisa cirikan dengan fungsi linear itu adalah X-nya berpangkat 1. Nah, contohnya seperti ini. 2x tambah 3. Nah, ini dinamakan dengan fungsi linear. X-nya hanya berpangkat 1 gitu ya. Nah, sedangkan fungsi kuadrat contohnya 2x kuadrat tambah 3x min 6. Nah, misalkan seperti ini. Ini dinamakan dengan fungsi kuadrat. Seperti itu. Nah, pada fungsi fx ini kita fungsinya tidak dalam bentuk pecahan dan tidak pula dalam bentuk akar. Jadi setiap domain yang nanti ada di fungsi fx, domain yang ada di fungsi fx ini, yang nomor 1 ini, itu akan domainnya semuanya adalah bilangan real. Jadi semua bilangan, semua bentuk X, mau bilangannya negatif, positif, bilangan pecahan, bebas. Jadi fx itu dia semua bilangan real domainnya. Nah, untuk fungsi fx ini, fungsi linear dan fungsi kuadrat, domainnya apa? Nah, domainnya karena fungsi linear dan fungsi kuadrat ini X-nya itu bisa angka berapa aja. Kenapa? Karena mau X-nya angka berapapun yang kita masukin, pasti nanti bakal ada hasilnya. Pasti nanti bakal hasilnya tetap bilangan real, seperti itu. Nah, jadi nanti domain F-nya itu, DF-nya dituliskan dengan X, di mana X anggota atau elemen bilangan real. Seperti itu nulisnya. Jadi untuk fungsi linear dan fungsi kuadrat, domainnya adalah semua bilangan real, seperti itu. Karena dia nggak punya syarat. Nah, sedangkan yang kedua, kalau bentuknya itu fungsinya bentuknya pecahan, kayak gini, fx per gx. Nah, ini udah pernah kita pelajari di materi pertidaksamaan rasional yang pecahan itu. Nah, gimana? Apa syarat untuk pecahan? Apakah kalian masih ingat? Nah, bagus ya. Syarat untuk pecahan itu penyebut tidak boleh 0. Nah, penyebutnya fungsi apa? Di sini fungsi gx. Berarti syaratnya adalah gx tidak boleh sama dengan
0 seperti itu. Kalau dia pecahan ya. Jadi bawahnya tidak boleh 0. Nanti Bunda contohin di slide selanjutnya. Nah, jadi syaratnya itu sangat perlu kalian ketahui. Harus kalian hafal syarat-syaratnya. Kalau pecahan, penyebut nggak boleh 0. Nah, selanjutnya gimana kalau fungsinya itu di dalam akar? Nah, ini udah pernah juga nih kita pelajari. Kalau syarat untuk apa? Untuk akar apa? Nah, syarat untuk akar itu yang di dalam akarnya nggak boleh negatif. Berarti harus besar sama dengan 0. Berarti fx harus besar sama dengan 0. Gitu syaratnya ya. Terus yang keempat itu fx per akar gx. Nah, ini udahlah pecahan. Terus penyebutnya bentuk akar. Nah, kalau dia pecahan kan tadi nggak boleh 0 ya. Nah, sedangkan kalau dia akar, dia boleh 0 nggak? Coba lihat yang ketiga. Dia itu fx-nya besar sama dengan 0. Berarti 0-nya masuk kan? Nah, sedangkan dia ini akarnya ada di bagian penyebut. Nah, berarti syaratnya 0-nya boleh nggak? Nah, nggak boleh. Berarti harusnya kalau ketemu soal seperti ini, domainnya apa? Domainnya dengan syarat gx-nya atau penyebutnya harus besar dari 0. Jadi 0-nya nggak boleh ikut. Makanya nggak ada tanda garisnya di bawah sini. Nah, terus yang terakhir kalau bentuknya akar fx per gx. Nah, ini kalau nggak salah sudah ada juga di pelajaran pertidaksamaan irasional yang tentang akar. Syarat dari akar tadi apa? Syarat akar itu adalah yang di dalam akarnya harus besar sama dengan 0. Berarti fx per gx yang di dalam akar harus besar sama dengan 0. Nah, dengan syarat lagi gx penyebut tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini ada syarat-syarat untuk setiap fungsi nanti yang kalian temukan gitu ya. Jadi harus dipahami. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya ya. Nah, di materi-materi sebelumnya itu kebanyakan soalnya pasti nanya misalkan ada rumus fx-nya gitu ya. Nah, domainnya diketahui. Nah, ditanyanya apa? Petanya, bayangannya gitu ya, nilai f-nya. Nah, tapi sekarang kita nggak tahu nih domainnya. Nah, domainnya yang ditanya sekarang, domainnya itu apa aja, angka berapa aja yang boleh gitu. Jadi kita yang menentukan sendiri domainnya. Jadi nggak diketahui oleh soal. Nah, yang diketahuinya yaitu di sini yang pertama itu yang diketahuinya adalah fx sama dengan x-2. Nah, kalian harus tahu nih kalau x-2 itu masuknya ke fungsi apa. Nah, fungsi linier. Berarti nanti kalian nulis domainnya karena ini fungsinya f, berarti df sama dengan x di mana x bilangan real. Jadi maksudnya adalah domainnya x-nya itu adalah semua anggota bilangan real. Contohnya, kalau misalkan kalian masukin angkanya f-nya -1, berarti -1 dikurang 2 -3. Nah, ini kan nanti yang akan menjadi kodomainnya -3 bilangan real nggak? Bilangan real gitu. Coba lagi, mau f-nya 1000. Berarti 1000 dikurang 2. Hasilnya berapa? 998. 998 apakah bilangan real? Bilangan real. Jadi boleh. Jadi kenapa dia domainnya itu semua bilangan real? Karena setiap bilangan yang dimasukkan ke rumus fungsi fx ini, dia pasti ada hasilnya. Pasti menghasilkan bilangan real lagi. Seperti itu. Ya. Terus kita lanjut ke yang kedua. Nomor 2, ini masuknya ke fungsi apa? Ini. Lihat pangkatnya, di sini ada pangkat 2. Berarti ini adalah fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat berarti domainnya df-nya adalah x, di mana x anggota bilangan real. Udah seperti itu aja. Nggak ada syarat-syaratnya kalau fungsi
kuadrat. Sedangkan yang ketiga ini masuk ke bilangan fungsi yang ada pecahannya. Di sini dia pakainya rumus fungsinya itu untuk Gx. Berarti kita mencari domain untuk fungsi G gitu ya. Berarti nulisnya DG. DG sama dengan kurung kurawal. Nah, kita harus tahu kan syaratnya itu apa tadi? Syaratnya adalah penyebut tidak boleh 0. Penyebutnya apa? X plus 4. Berarti X tidak boleh min 4 gitu. Kenapa nggak boleh min 4? Karena kalau X-nya min 4, pasti min 4 tambah 4 itu hasilnya 0. Nah, angka berapapun yang dibagi 0 itu akan tidak terdefinisi. Jadi nggak boleh. Nah, makanya ada syarat. Berarti cara nulisnya gimana? DG sama dengan X di mana X tidak boleh min 4 dan X anggota bilangan real gitu. Jadi domainnya itu adalah semua anggota X kecuali bilangan min 4 begitu. Itu kalau bentuknya fungsi yang pecahan. Nah, sekarang masuk ke yang keempat. Yang keempat ini bentuknya apa? Oh, masih pecahan ya. Nah, kita coba. Berarti ini syaratnya dulu kita tulis. Syaratnya berarti X kuadrat min 9. Tidak boleh sama dengan 0. Karena bentuknya kuadrat berarti harus ada pemfaktoran. Nah, karena ini min 9, berarti kita nggak punya X-nya ya. Nggak punya X yang pangkat 1. Berarti kita boleh misalin nih jadi 0. Karena 0x kan boleh ditulis boleh enggak. Nah, berarti kita nyari yang berapa kali berapa yang hasilnya min 9 ditambahin hasilnya 0. Berarti 3 sama min 3. Kita tulis di sini berarti X plus 3, X min 3. Masih ingat ya cara pemfaktoran? Jadi X-nya nggak boleh min 3 sama tidak boleh 3. Nah, cara nulis DG berarti DG sama dengan X di mana X tidak boleh min 3, X tidak boleh 3, X bilangan real gitu nulisnya. Masih ingat cara penulisan notasi interval? Nah, iya, yang ada kurungnya itu ya, ada kurung terbuka sama kurung tertutup. Nah, caranya seperti ini. Kita bentuk dulu dalam garis bilangan. Berarti kan ada min 3 nih di sini. Berarti ada 3. Nah, kan yang nggak boleh itu min 3 sama 3. Berarti sisanya boleh kan? Berarti kita lihat ke kiri ini, dia bentuknya apa? Semakin ke kiri berarti semakin negatif. Berarti dalam kurung biasa, negatif tak hingga, min 3, tutup kurung, terus gabungan di antara min 3 sampai 3, terus ada lagi kan di sebelah kanan 3, gabungan lagi 3, positif tak hingga gitu. Boleh penulisannya dalam bentuk notasi interval seperti itu ya. Nah, contoh selanjutnya, yang kelima ini dalam bentuk akar. Dalam bentuk akar tadi syaratnya apa? Syaratnya yang di dalam akar harus besar sama dengan 0. Berarti 2x plus 4 harus besar sama dengan 0. Kita pindahin nih 4-nya ke kanan jadi min 4. Jadi x-nya harus besar sama dengan min 2. Nah, penulisannya gimana? Karena ini fungsinya H, berarti domain H. Domain untuk fungsi H. Gitu. Coba, nah gini. Nah, berarti DH sama dengan X, dimana X besar sama dengan min 2 atau X bilangan real. Kalau mau nulis lagi dalam bentuk notasi interval, gimana caranya? Nah, ini kan bentuknya seperti ini. Berarti kesini aja ya. Nah,
Berarti boleh nulisnya kurungnya itu kurung siku karena dia bulatnya penuh, min 2 karena dia ke kanan berarti pasti positif tak hingga. Nah, seperti ini. Gitu. Sekarang nomor 6, contoh yang ke-6 masih dalam bentuk akar, tetapi bedanya akarnya ini ada fungsi kuadratnya. Nah, kita lihat syaratnya dulu, kita tulis. Syaratnya berarti x kuadrat tambah 3x min 28 besar sama dengan 0. Jadi, karena dia ini koefisien ini depannya 1, jadi kita langsung lihat konstanta. Berarti kita cari berapa kali berapa yang hasilnya min 28 ditambahkan hasilnya 3. Yo, berapa? Min 7 atau 7 ya? 7 sama min 4. Kalau ditambahin hasilnya 3. Berarti x plus 7 sama x min 4. Nah, kita tulisnya karena ini adalah bentuknya pertidaksamaan, berarti pasti nanti ada garis bilangan dulu ya. Nah, jadi ini ada x sama dengan min 7 dan x sama dengan 4. Kita tulis dulu garis bilangan. Berarti di sini bulatnya penuh, min 7, penuh juga 4. Kita uji titik. Uji titiknya misalkan x-nya 0 di tengah. Berarti 0 kuadrat ditambah 3 kali 0 dikurang 28 hasilnya min ya. Di tengahnya min, ini positif karena selang-seling. Nah, jadi dia karena ini besar berarti ke arah positif. Nah, ke sini berarti ini adalah daerahnya. Jadi domainnya bisa kita tulis pertidaksamaannya itu berarti x kecil sama dengan min 7 atau x besar sama dengan 4. Nah, nulisnya DH sama dengan x di mana x kecil sama dengan min 7 atau x besar sama dengan 4. Nah, gini nulisnya. Nah, bisa ya berarti nanti kalau misalkan Bunda suruh dalam bentuk notasi interval. Insya Allah bisa ya. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh nomor 7. Nah, di nomor 7 ini bentuknya yaitu pecahan. Tetapi bawahnya itu fungsinya dalam bentuk akar. Nah, kalian ingat lagi, yang tadi Bunda bilang kalau akar dia harus besar sama dengan 0 yang di dalam akarnya. Tapi ternyata si fungsi yang ada akarnya ini dia berada di penyebut. Sedangkan penyebut itu tidak boleh angka 0. Nah, jadi gimana? Jadi kita mulainya dari angka positif, berarti nggak ada 0-nya. Jadi seperti ini syaratnya. Syaratnya berarti x plus 4 harus besar dari 0 gitu, karena dia ada di penyebut. Nah, jadi nggak ada garisnya di sini. Jadi x besar dari min 4. Nah, jadi df-nya apa? X di mana x besar dari min 4, x bilangan real. Nah, gitu ya. Gampang? Nah, oke. Kita lanjut ke yang terakhir, contoh yang terakhir. Nah, di sini bentuknya rumusnya gx, berarti fungsi g. Kita tentukan dulu syaratnya. Karena dia di dalam akar, berarti pastilah yang di dalam akar ini harus besar sama dengan 0. Berarti x min 3 per x plus 4 besar sama dengan 0. Ini syaratnya. Ternyata di dalam syarat ada syarat lagi nih. Syaratnya apa? Yaitu penyebutnya nggak boleh 0. Berarti ini x plus 4 tidak boleh 0. Nah, sekarang tinggal kita bentuk domainnya itu kita perlu garis bilangan untuk mengetahui, karena ini adalah pertidaksamaan nih masuknya. Berarti kita ingat lagi pertidaksamaan rasional yang pelajaran bab sebelumnya ya.
Jadi kita harus bikin dulu garis bilangan. Ini kita selesaiin dulu. Ini jadinya X tidak boleh sama dengan min 4. Kita bentuk garis bilangan. Di sininya ada min 4. Sama angkanya satu lagi X min 3 ya. Nah ini ya. Pembilang kan boleh ya sama dengan 0. Jadi ada 3-nya di sini penuh. Nah, uji titik lagi. Uji titiknya mau apa? Mau X-nya 0, boleh. 0-nya di tengah. Masukin, berarti 0 min 3 per 0 plus 4. Jadinya hasilnya min 3 per 4. Jadi negatif. Jadi tengahnya negatif, yang lainnya selang-seling gitu daerahnya. Karena dia besar, berarti dia ke arah positif. Berarti ke sini. Nah, inilah yang domainnya. Jadi domainnya, ini adalah DG. Karena rumusnya fungsi G, berarti X di mana? X ini berarti kalau kiri berarti pasti dia lebih kecil. Min 4 atau X besar sama dengan 3 dengan X bilangan real. Nah, seperti itu ya. Gimana? Apakah kalian sudah paham? Semoga yang Bunda jelaskan ini dapat kalian pahami dengan benar. Kalau ada pertanyaan, bisa langsung tanya ke Bunda. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.